Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ide baru bisnis kami. Perkenalkan, nama saya Lisna Sulastri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Maksud dan tujuan saya hari ini yaitu akan mempresentasikan ide bisnis baru kami yang menggabungkan antara dunia kopi dan juga dunia literasi. Nah, kalian semua tahu gak sih bahwa 70% anak muda lebih memilih nongkrong di kafe dibandingkan dengan membaca buku di perpustakaan. Nah, gimana sih kalau misalnya keduanya kita satukan di satu tempat yang sama? Jadi latar belakang dari ide baru bisnis kami yaitu berawal dari tren ngopi yang sekarang makin meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Ngopi ini bukan cuma soal minum kopi saja, tapi juga sekarang tuh mulai menjadi gaya hidup buat tempat nongkrong, kerja, atau sekedar ngobrol santai. Nah, tapi di sisi lain, minat baca masyarakat, terutama anak muda itu masih tergolong sangat rendah. Nah, dari sini kami melihat nih peluang yang besar untuk menciptakan ide bisnis baru. Selain itu juga kafe yang menyediakan suasana edukatif buat baca, diskusi, dan berkreasi juga masih sangat minim. Makanya literati dan latte ini hadir sebagai tempat yang menggabungkan antara rasa, ruang, dan juga ilmu. Jadi orang ini datang ke kafe nggak cuma buat ngopi aja, tapi juga buat mendapatkan inspirasi dan pengalaman baru. Nah, dari latar belakang yang tadi udah kita bahas, kita tuh melihat bahwa ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ide bisnis baru. Pertama, banyak orang yang suka ngopi sambil baca buku atau kerja, tapi belum ada tempat yang benar-benar menggabungkan dua kegiatan itu dalam satu suasana yang nyaman. Itu artinya masih ada nih ruang besar buat kita untuk masuk dengan konsep yang baru. Lalu yang kedua, minat baca dan kegiatan literasi sekarang justru semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda, pekerja yang mulai sadar akan pentingnya self-development dan waktu yang produktif. Lalu yang ketiga, belum banyak kafe yang menyediakan suasana tenang untuk membaca, belajar, atau mengerjakan tugas. Jadi, dengan adanya konsep baru ini, kita bisa menjadi pembeda dari kafe-kafe lain yang biasanya cuma buat ngopi, kita bisa buat sambil mencari ilmu. Nah, lalu yang terakhir, konsep kafe literasi ini menjadi masih tergolong baru, artinya peluangnya masih sangat besar banget untuk dikunjungi dari berbagai kalangan. Nah, setelah kita lihat tadi, peluangnya kan sangat besar ya. Banyak orang yang suka ngopi sambil baca atau kerja, tapi belum punya tempat yang benar-benar nyatuin dua aktivitas ini. Nah, disinilah literati dan latte ini hadir sebagai solusinya. Kita ingin membangun kafe literati dan latte, yaitu tempat yang menggabungkan suasana ngopi, membaca, belajar dalam satu ruangan yang nyaman dan inspiratif. Kalau dilihat dari keunggulannya, konsep kita ini adalah perpaduan antara kafe dan juga perpustakaan. Jadi pengunjungnya bisa tetap produktif sambil menikmati suasana yang santai. Selain itu, suasananya kita desain supaya tenang, tapi tetap estetik dan cozy buat nongkrong atau kerja. Dan tentunya kita pilih lokasi yang strategis dengan harga yang tetap terjangkau biar bisa diakses sama semua orang. Jadi literati dan latte ini bukan cuma tempat ngopi, tapi juga ruang kreatif yang bisa menumbuhkan budaya literasi dan produktivitas dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau tadi kita udah bahas solusi yang kita tawarkan lewat literati dan latte ini, sekarang kita lihat apa sih tujuan dari konsep bisnis kami. Nah, tujuan yang pertama ini adalah menyediakan tempat tugas, baca, dan nongkrong edukatif yang memadukan culture dan literasi. Tujuan yang kedua yaitu kita juga ingin menciptakan ruang belajar yang nyaman dan berwawasan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu kita akan menyediakan koleksi buku yang beragam, mulai dari buku pengetahuan, buku fiksi, non-fiksi, dan juga komik. Setelah kita lihat tujuan bisnisnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu tentang konsep desain dari literati dan latte. Kita pengen kafe ini punya suasana yang warm dan cozy, dengan nuansa kayu, lampu temaram, dan aroma kopi yang khas. Jadi begitu pengunjung masuk, langsung dapat vibes yang tenang,
hangat tapi tetap inspiratif. Untuk areanya sendiri kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada reading zone, yang kita beri fasilitas yaitu rak buku dan sofa baca. Lalu yang kedua ada work zone, kita beri fasilitas meja tugas dengan wifi dan colokan. Lalu yang ketiga ada event zone untuk talk show, diskusi buku, dan workshop. Kita juga ada fasilitas tambahan seperti katalog buku digital, self book exchange corner buat tukar buku dan buat tukar buku antar pengunjung. Lalu yang ketiga ada sistem pemesanan menu lewat website. Untuk menunya sendiri kita tetap utamain kopi, tapi juga ada pilihan non kopi. Ada juga snack sehat dan juga dessert tematik buku. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya tadi, Literati dan Latte ini punya target pasar yang cukup luas, tapi tetap terarah. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa. Mereka tuh biasanya yang paling sering mencari tempat buat nugas, belajar bareng, atau sekedar baca buku sambil kopi. Lalu yang kedua ada pekerja dan freelance. Banyak orang yang butuh tempat yang nyaman, yang ada wifi dan colokannya tentunya, dan suasananya produktif dan tetap santai. Lalu yang ketiga ada pecinta buku dan komunitas literasi. Jadi kafe ini bisa dijadikan sebagai ruang untuk ngadain acara kecil atau workshop menulis. Nah, lalu yang keempat itu ada masyarakat umum yang hanya ingin bersantai sambil menikmati kopi dan suasana yang nyaman. Nah, yang terakhir ada keluarga dan teman-teman yang ingin menongkrong santai di tempat yang punya nilai edukatif, estetik. Jadi Literati dan Latte ini bisa dinikmati semua kalangan, mulai dari pelajar, profesional, atau keluarga-keluarga yang ingin bersantai. Nah, untuk strategi pemasarannya itu kita fokus pada pendekatan yang kreatif dan relevan dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Yang pertama, kita promosi digital melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga Google Maps Review untuk membangun branding dan menarik pengunjung lewat konten yang estetik dan interaktif. Lalu yang kedua ada event literasi, contohnya itu ada book night dan juga ada cafe and creativity. Lalu yang ketiga ada program loyalitas. Kita ada program buku tukar kopi, di mana pelanggan itu bisa menukar buku lama dengan secangkir kopi. Nah, ada juga member card yang ngasih poin dan promo khusus untuk pelanggan tetap. Di sini kita ada desain dari member cardnya telah kami rancang. Nah, lalu yang keempat ada kolaborasi dengan kampus dan penerbit lokal. Dari semua konsep yang tadi kita udah bahas, Literati dan Latte ini tentu punya beberapa manfaat ya. Yang pertama, kafe ini bisa menjadi tempat bersantai yang nyaman untuk semua kalangan, baik pelajar, pekerja, keluarga, atau siapapun yang butuh suasana tenang untuk melepas penat. Lalu yang kedua itu kita ingin menyediakan ruang yang tenang untuk membaca, bekerja, atau berkumpul. Lalu yang ketiga kita ingin menambah pilihan tempat buat nongkrong yang bermanfaat dan juga edukatif. Nah, yang terakhir kita ingin memberi pengalaman baru dalam menikmati kopi dan juga literasi. Baik, sebagai penutup, kami percaya bahwa Literati dan Latte ini memiliki potensi besar untuk menjadi inovasi di dunia bisnis kuliner. Kami menggabungkan pengalaman, riset, dan kreativitas untuk membangun kafe yang bukan hanya menarik secara konsep, tapi juga menjanjikan secara profit. Kami siap beradaptasi, berkembang, dan membawa konsep ini ke pasar yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum.